Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Hannibal Rising. By the way, film ini masih berkaitan erat dengan film Silence of the Lambs ya. Tapi cerita dalam film ini akan mundur ke belakang dan akan membahas kisah hidup dari Hannibal Lecter. Kita tahu sendiri Hannibal Lecter di dalam film Silence of the Lambs merupakan sosok psikopat sejati yang membunuh bahkan memakan daging korbannya. Selain itu, yang membuat Hannibal Lecter jauh lebih mengerikan adalah kecerdasannya karena memang dirinya adalah seorang psikiater. Dan di film ini kita akan ditunjukkan tentang masa lalu dan perjalanan hidup dari Hannibal Lecter dan alasan kenapa dirinya suka memakan daging manusia. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal scene yang menunjukkan lokasi cerita bersetting pada tahun 1944 ini, kita akan diperlihatkan dua orang anak yang sedang bermain di pinggir danau. Mereka adalah Hannibal Lecter dan adik perempuannya bernama Miska Lecter. Sedikit info ya, kedua anak ini merupakan keturunan dari Hannibal the Grim yang pertama kali membangun istana turun-temurun Lecter, dan bisa dikatakan mereka adalah kaum bangsawan. Tapi sayangnya mereka harus meninggalkan istananya dikarenakan operasi Barbarossa yang merupakan sebuah invasi dari Hitler pada Uni Soviet dan merubah wilayah Baltik menjadi ujung tandu dari Perang Dunia Kedua. Untuk menghindari ancaman sebagai perang korban, orang tua Hannibal membawa kedua anaknya melarikan diri ke sebuah pondok berburu di hutan untuk menghindari pasukan Jerman yang mulai maju mendekati istana Lecter. Singkat cerita, setelah perang selama 3 tahun, akhirnya Nazi dapat diusir keluar dari negara-negara yang dikuasai oleh Uni Soviet. Ya, walaupun sudah diusir, para Nazi ini masih berseliweran. Lalu terlihat sebuah tank dari Rusia berhenti di depan pondok milik keluarga Lecter. Ternyata mereka hanya meminta air dari sumur pondok tersebut. Tetapi para tentara itu menyuruh semua orang yang tinggal di pondok untuk keluar kecuali anak kecil. Tiba-tiba sebuah pesawat tempur yang diduga milik Nazi menyerang tank tersebut. Akibat saling baku tembak antara tank dan pesawat, akhirnya pesawat milik Nazi terjatuh tepat mengenai tank milik tentara Rusia dan menyebabkan sebuah ledakan besar di sana. Secara otomatis, semua orang yang berada di luar mati, kecuali Hannibal dan Miska, dikarenakan mereka berdua tetap berada di dalam rumah. Ketika malam hari, salju mulai turun. Terlihat beberapa kawanan serigala yang terpancing bau daging dari orang tua Hannibal dan para tentara yang tewas akibat ledakan tadi. Tak selang beberapa lama muncullah sebuah mobil. Mereka adalah 5 tentara Lithuania yang dipimpin oleh seorang kolaborator Nazi bernama Valdis Great. Lalu kelima orang itu memasuki pondok tersebut dan mereka merebut seluruh makanan yang ada dalam pondok itu. Namun sayangnya, makanan dalam pondok milik Lecter tak mencukupi untuk semua orang. Selain itu, mereka juga sudah tidak dapat leluasa untuk pergi dari tempat itu. Kemudian, Grutas meyakinkan bawahannya untuk memakan salah satu dari kedua anak tersebut. Lalu ia berkata, kita makan atau kita mati kelaparan. Dan terpilihlah adik Hannibal, Miska Lecter. Alasan mereka memilih Miska sebagai bahan makanan cukup simpel. Di antara kedua anak tersebut, hanya Miska sajalah yang tengah mengidap sebuah penyakit radang paru-paru, yang mungkin saja penyakit tersebut dapat merenggut nyawanya. Kemudian Miska dibawa keluar dari pondok untuk dibunuh dan dipotong-potong. Setelah itu, tubuh Miska dimasak menggunakan sebuah ember dari besi. Tak lama setelah mereka memakan daging Miska, tiba-tiba sebuah serangan besar menghancurkan pondok tersebut yang membuat salah satu dari tentara itu tewas. Namun, entah kenapa Hannibal bisa selamat dari reruntuhan pondok itu. Kemudian Hannibal berjalan keluar dan bertemu para kru tank Soviet dan diselamatkan. 8 tahun setelah kejadian tersebut, Hannibal kini berada di istana Lecter yang sekarang telah menjadi sebuah panti asuhan Soviet untuk menampung anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Pembantaian adiknya nampaknya telah membuat sebuah luka pada psikologi Hannibal. Selama dirinya di panti asuhan tersebut, ia tak pernah sekalipun berbicara. Dan bahkan dirinya selalu menyerang balik setiap anak yang mencoba mengganggunya. Hingga seseorang anak yang pernah Hannibal lukai menyeretnya dari tempat tidur dan mengurungnya di sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut memiliki pintu keluar lain. Lalu Hannibal pergi dari ruangan tersebut. Kemudian dirinya masuk ke sebuah ruangan milik ayahnya dulu. Hannibal membuka laci dari sebuah lemari dan ditemukanlah tumpukan kumpulan surat serta sebuah foto milik paman dan bibinya.
Yang jika kita lihat dari surat tersebut, sepertinya paman Hannibal tinggal di Prancis. Mengetahui ternyata dirinya memiliki kerabat, lalu Hannibal pun mencoba untuk kabur dari panti asuhan tersebut untuk menemui paman dan bibinya yang tinggal di Prancis. Tapi itu bukanlah hal yang mudah, karena untuk sampai ke Prancis, dirinya harus melewati beberapa negara dulu. Tapi berkat kecerdasan Hannibal, dirinya berhasil melewati setiap perbatasan negara. Singkat cerita, sampailah dirinya ke rumah pamannya. Di rumah pamannya tersebutlah Hannibal hanya bertemu dengan bibinya yang bernama Murasaki, seorang wanita keturunan Jepang. Setelah saling mengobrol, Murasaki mengatakan kepadanya bahwa pamannya telah tewas 1 tahun yang lalu. Murasaki yang merasakan hal yang sama memutuskan untuk membiarkan Hannibal tinggal bersamanya. Lagi pula, Hannibal adalah satu-satunya kerabat yang dirinya miliki. Begitupun sebaliknya. Tetapi tinggalnya Hannibal bersama Murasaki tidak membuatnya lupa dengan masa lalunya. Dirinya bahkan terus-terusan teringat masa lalunya yang kelam itu. Hampir setiap malam, Hannibal selalu bermimpi hal yang sama saat adiknya dibunuh. Murasaki bukanlah tidak mengetahui keadaan Hannibal yang pendiam dengan menyimpan segala macam perasaan pada hatinya. Untuk mengisi hari dan untuk mendekatkan diri dengan Hannibal, ia pun mencoba memperkenalkan beberapa budaya Jepang yang dibawa ke rumah pamannya tersebut. Misalnya saja, ritual membersihkan pedang samurai, peninggalan leluhurnya, dan bahkan melatihnya bela diri. Hingga pada suatu hari, ketika Murasaki dan Hannibal pergi ke pasar, tiba-tiba ada seorang pedagang daging di pasar tersebut menghina dan melecehkan bibinya. Sontak perilaku kurang ajar dari penjual daging tersebut terhadap Murasaki membuat Hannibal marah dan menghajar penjual daging tersebut. Kemudian di saat bersamaan, petugas keamanan datang untuk memisahkan mereka. Ketika Hannibal berada di rumah, dirinya masih memikirkan tindakan kurang ajar dari penjual daging itu kepada bibinya. Berlandaskan hal tersebut, Hannibal meminjam samurai milik keluarga Murasaki. Setelah mengambil beberapa perlengkapan tersebut, lalu dirinya menuju ke sebuah danau, di mana si penjual daging tersebut tengah memancing di sana. Penjual daging tersebut yang tengah berada di tengah danau mendengar suara permainan gitar dari seseorang. Lalu dirinya menepi dan melihat siapa yang bermain gitar di sana. Dan itu adalah Hannibal. Setelah mereka saling berhadapan, Hannibal mengatakan sesuatu kepada pria itu. Dirinya mengatakan bahwa kau berutang maaf pada seorang wanita. Tetapi reaksi dari pria tersebut justru malah semakin merendahkan Murasaki. Dan tanpa babi bu lagi, Hannibal langsung mengayunkan pedang yang dirinya sembunyikan. Setelah membuat pria itu tersungkur, Hannibal menunjukkan sebuah lukisan kepada pria itu, di mana lukisan tersebut adalah lukisan kepalanya. Setelah menunjukkan lukisannya, tanpa ragu, Hannibal memenggal kepala pria tersebut. Sesampainya di rumah, Hannibal meminta seseorang koki di rumah Murasaki untuk memasakkan sebuah ikan, yang mana ikan tersebut adalah hasil pancingan dari penjual daging itu. Singkat cerita, ketika malam hari, Murasaki terbangun dari tidurnya. Dirinya terbangun karena mendengar suara berisik. Penasaran dengan suara tersebut, lalu ia mengikuti sumber suara itu. Ketika berjalan, terkejutlah dirinya melihat sebuah kepala, dan kepala tersebut tak asing lagi baginya. Itu adalah sebuah kepala dari orang yang pernah melecehkan dirinya. Kemudian muncullah Hannibal dari belakang dan menyapa Murasaki. Lalu dirinya mengatakan sesuatu kepada Hannibal, "Kau tak perlu melakukan hal ini untukku." Dan tiba-tiba dari arah luar datanglah seorang inspektur bernama Popil ke rumah Murasaki. Rupanya si inspektur tersebut juga tengah menyelidiki kasus kematian dari si penjual daging yang diketahui bernama Paul Moumen. Ia pergi ke rumah Murasaki untuk bertemu Hannibal karena dirinya pernah terlibat sebuah perkelahian dengan korban. Dan singkat cerita, dibawalah Hannibal ke sebuah ruangan interogasi. Terlihat di sana ada sebuah alat pendeteksi kebohongan. Kemudian salah satu dari bawahan Inspektur Popil melontarkan beberapa pertanyaan mengenai Paul. Dan setelah selesai melakukan interogasi, Inspektur Popil cukup heran dengan data yang mereka rekam, di mana dari alat tersebut tidak menunjukkan sebuah reaksi apapun dari seorang Hannibal, seolah memang dirinya bukan yang melakukannya. Tetapi tentu saja Inspektur Popil
Popil masih menaruh curiga kepada Hannibal. Hingga kecurigaan Inspektur Popil mulai gugur ketika dirinya menerima sebuah kabar bahwa kepala dari Paul kini tertancap di sebuah pagar. Ternyata yang melakukan hal tersebut adalah Murasaki. Dirinya melakukan hal ini bertujuan untuk melindungi Hannibal dan membuat Inspektur Popil tak menaruh curiga lagi kepada Hannibal. Dan berkat hal itu, dirinya dibebaskan dari jeratan hukum. Setelah masalah pembunuhan kepada seorang penjual daging selesai, kini mereka dihadapkan pada sebuah masalah lain, di mana Murasaki terpaksa harus menjual rumah warisan suaminya demi untuk melunasi pajak kematian dan biaya pemakaman sang suami. Selain itu juga, masa kontrak rumah tersebut juga sudah habis. Maka dari itu, mau tak mau mereka harus pindah dan tinggal ke Paris dan menghuni apartemen milik peninggalan ayah Murasaki. Dan di Paris, Hannibal mendapatkan sebuah beasiswa untuk bersekolah di Institut Kedokteran. Tetapi beasiswa itu menuntut Hannibal untuk menghabiskan waktu mempersiapkan mayat sebagai pelajaran anatomi untuk para mahasiswa lain. Bahkan bukan hanya itu saja, Hannibal juga mengambil sendiri objek mayat yang akan dirinya gunakan untuk bahan pembelajaran. Biasanya mayat yang digunakan untuk bahan pembelajaran diambil dari mayat para penjahat yang dihukum mati oleh pihak berwajib. Dan di sana Hannibal mengambil sebuah obat penenang yang biasanya disuntikan kepada para tahanan yang akan dihukum mati supaya mereka tak berontak saat dieksekusi. Di sebuah malam ketika Hannibal akan tidur, ia menyuntikkan obat yang diambil dari tempat eksekusi ke tubuhnya sendiri. Tujuan dirinya menyuntikkan obat tersebut adalah agar Hannibal dapat tidur dengan tenang dan tak bermimpi tentang masa lalunya. Tetapi obat tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Malam itu Hannibal tetap bermimpi tentang masa lalunya. Tetapi kali ini dirinya bermimpi dan mengingat sesuatu pada saat kejadian dulu, di mana salah satu anggota tentara yang memasak adiknya tewas dengan membawa name tag yang berisi dengan identitas para tentara yang memakan adiknya. Berbekal hal itulah, dirinya kembali ke negara kelahirannya di Lithuania dan pergi ke pondok milik keluarganya. Namun sayangnya, masuknya Hannibal Lecter ke Lithuania telah disadari oleh Herdoclit, salah satu anggota tentara yang memakan adiknya, yang mana dirinya sekarang telah menjadi seorang kepala di sebuah kantor yang mengurusi masuk keluarnya orang dari negara tersebut. Singkat cerita, setelah masuk ke negara itu, Hannibal pergi ke pondok milik keluarganya. Lalu dengan bantuan kuda yang ia bawa, ia menarik keluar tiap puing-puing pondok tersebut dan dirinya menemukan sebuah ember yang mana ember tersebut digunakan untuk memasak adiknya dulu. Lalu dirinya menemukan sebuah tas dari salah satu tentara yang tewas dan benar saja name tag identitas para tentara tersebut masih ada dalam tas itu. Tiba-tiba datanglah seseorang dari belakang dan mencoba menyerang Hannibal. Tetapi dirinya menyadari akan ada yang menyerang dan dengan refleks yang bagus, dirinya berbalik badan lalu menyerangnya lebih dulu. Dan ternyata orang itu adalah Herdoclit. Kemudian di pagi harinya, Doclit dibawa ke hutan dan diikat pada sebuah pohon. Lantas kemudian Hannibal menanyakan tentang keberadaan para rekannya dulu. Tetapi Doclit tetap bersikeras untuk tak mau menjawabnya. Hingga Hannibal menarik tali tambang yang melilit lehernya menggunakan kuda. Dan sesaat sebelum ditarik, Doclit mengatakan bahwa dirinya tahu tentang keberadaan Gret. Dirinya juga mengatakan bahwa sekarang Gret tengah berada di Kanada. Selain itu juga, ia memberikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud. Lalu Hannibal melanjutkan bertanya tentang keberadaan Milko dan pemimpin mereka, Valdis Grutes. Tetapi Doclit tidak mengetahui mereka. Lalu Hannibal menyuruh untuk bernyanyi sebuah lagu yang dulu Doclit nyanyikan ketika membunuh adiknya. Dan tali tersebut pun ditarik menggunakan kuda. Sesaat sebelum dirinya tewas, Doclit mengatakan bahwa Colnas, salah satu rekan mereka, bekerja sama dengan Grutas di Fontainebleau, Prancis. Setelah mendapatkan informasi, ternyata Hannibal tetap menarik tambang tersebut dan beberapa saat kemudian, mayat Doclit ditemukan oleh polisi setempat dengan kondisi daging pada pipinya hilang.
kemungkinan telah dimakan oleh Hannibal bersama dengan beberapa jamur di sana. Sekembalinya Hannibal dari tempat kelahirannya, dirinya bertemu dengan Murasaki dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan orang-orang yang membunuh adiknya dan mereka berada di Prancis sekarang. Singkat cerita, mereka pun kemudian pergi ke Prancis, lalu mampir ke sebuah restoran. Di restoran tersebut, Hannibal melihat salah satu dari mereka yang bernama Kolnas, di mana sekarang Kolnas memakai nama Kleber dan ia sekarang menjalankan sebuah bisnis restoran. How neat he is that it plucked this. Ketika anak perempuan Kolnas sedang bermain di dekat kandang burung, Hannibal mencoba mendekati anak tersebut. Terlihat anak Kolnas tengah memakai gelang perak, yang mana gelang tersebut adalah milik adiknya yang dulu pernah dirinya ambil. Kemudian tanpa anak itu ketahui, Hannibal memasukkan name tag milik ayahnya ke saku jaket anak tersebut. Ketika anak itu kembali kepada ayahnya, Kolnas yang hendak memasukkan sebuah koin ke saku anaknya, dirinya menemukan name tag miliknya di saku jaket sang anak. Dan ketika ia mencari orang yang menaruh benda itu, ternyata Hannibal dan Murasaki telah pergi. Menyadari bahwa anak dari kejadian masa lalu akan melakukan balas dendam, Kolnas selalu mengunjungi Grutas. Terlihat di sana ada Grutas dan Milko yang sekarang menjadi bawahan Grutas untuk menjalankan bisnis perdagangan manusia. Kemudian Kolnas menceritakan semua hal yang dirinya ketahui. Ia juga menyebutkan bahwa Joklit telah mengabarkan kepada dirinya bahwa anak bernama Hannibal Lecter telah kembali ke Lithuania untuk menyelidiki mereka sebelum dirinya ditemukan tewas dengan keadaan name tag pengenal yang berada di mulutnya. Grutas yang sudah mengerti maksud dari Kolnas kemudian menyuruh Milko untuk menyelidiki Hannibal dan orang terdekatnya. Singkat cerita, setelah penyelidikan tersebut, Milko berniat untuk membunuh Hannibal saat dirinya tengah bekerja di laboratorium universitasnya. Namun hal tersebut sudah disadari Hannibal dan pada akhirnya Hannibal justru berhasil mengelabui Milko. Dirinya sukses membuat tipuan dengan tangan dari salah satu mayat di laboratorium itu dan berhasil melumpuhkannya dari belakang. Lalu Hannibal menaruh Milko di sebuah tempat mirip seperti kolam. Gua nggak tahu ini tempat buat apa ya, tapi kayaknya itu tempat seperti tempat penyimpanan mayat gitu. Karena di sekitar Milko terdapat beberapa mayat juga. Dan sebelum menenggelamkan Milko di sana, Hannibal mencoba mengorek informasi tentang keberadaan Grutas. Dan didapatlah alamat lengkap dari Grutas yang menunjukkan bahwa ia tinggal di Midi La Forte. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hannibal lalu membunuh Milko dan mengkremasi jenazah Milko dengan cara membakarnya. Setelah selesai, tiba-tiba Inspektur Popil menemuinya di laboratorium, yang mana Inspektur Popil telah menyelidiki kasus dari kematian Joklit. Selain itu, dirinya juga menemukan beberapa name tag di kamar Hannibal. By the way, sedikit info ya tentang si Inspektur Popil ini, yang sebelumnya telah menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi pada penjual daging. Ternyata dirinya masih menyorot sosok Hannibal, karena mungkin dirinya merasa memiliki kesamaan di masa lalunya, yaitu kehilangan keluarga pada saat perang dulu. Selain itu juga setelah menyelidiki Hannibal, ternyata ditemukanlah name tag yang menjadi sebuah bukti kuat. Lalu Hannibal dibawa ke kantor miliknya dan menyuruh untuk menceritakan semua tentang masa lalunya, mulai dari terbunuhnya orang tuanya sampai insiden pembunuhan adiknya. Setelah selesai menceritakan tentang masa lalunya, Inspektur Popil menawarkan sebuah perjanjian. Jika Hannibal mau berbagi informasi tentang Grutas, dirinya berjanji akan melepaskannya dan tak akan menuntutnya atas pembunuhan tersebut. Ya karena memang para orang yang dibunuh oleh Hannibal adalah para penjahat perang, dan juga fakta bahwa Grutas adalah sosok seorang pemimpin dari sebuah organisasi perdagangan manusia. Singkat cerita, ketika dirinya pulang ke apartemen Murasaki, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk, dan itu merupakan telepon dari Grutas yang mengatakan bahwa dirinya telah menangkap dan menahan Murasaki. Ketika Murasaki berjalan menuju telepon yang digenggam oleh Grutas, dirinya secara sengaja menyenggol kandang burung di sebelahnya. Kemudian, Grutas menyuruh Murasaki berbicara kepada Hannibal. Dan tanpa disadari oleh Grutas, Murasaki mengatakan untuk mendengarnya baik-baik.
Perkataan tersebut menjurus kepada suara kicauan burung yang dapat menuntun Hannibal menemukan lokasinya. Dan benar saja, Hannibal yang menyadari akan hal tersebut mengetahui titik lokasi Murasaki sekarang, di mana dirinya kini berada di sebuah restoran milik Kolnas. Dengan membawa sebuah pedang, lalu Hannibal menuju restoran milik Kolnas. Sesampainya di sana, ternyata hanya ada Kolnas seorang. Lalu Hannibal mengeluarkan sebuah gelang yang sempat dipakai oleh anak Kolnas dan juga sebuah bongkah daging. Setelah melihat bongkahan daging dan gelang tersebut, pikiran Kolnas sudah kemana-mana. Lalu Hannibal menegaskan bahwa anakmu akan baik-baik saja. Sebagai gantinya, dirinya meminta untuk memberitahu lokasi Murasaki ditahan. Kolnas mengatakan bahwa Murasaki ditahan di rumah perahu milik Grutas yang berada di Kanal Orc sebelah barat Meux. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hannibal menyuruh Kolnas untuk menelpon rumahnya. Ketika terhubung, Kolnas meminta istrinya untuk memeriksa kondisi anak-anaknya. Setelah diperiksa, ternyata anaknya baik-baik saja. Dan ternyata gumpalan daging tersebut hanyalah tipuan Hannibal. Ketika Kolnas berbalik, Hannibal langsung menjamkan pedang ke arah dagu bawahnya. Dan Kolnas pun tewas. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hannibal pun langsung menuju rumah kapal Grutas. Lalu secara diam-diam Hannibal loncat ke kapal tersebut dan menyelinap masuk. Dan ketika Hannibal telah masuk ke dalam kapal tersebut, ia menemukan Murasaki yang sedang terikat pada sebuah kursi. Ia pun spontan mendekatinya. Murasaki yang tahu ini adalah sebuah jebakan, dirinya mencoba berteriak kepada Hannibal untuk memperingatkannya. Akan tetapi semua itu terlambat. Grutas menembakkan pistol ke Hannibal dari arah belakang yang membuatnya terjatuh. Tapi beruntungnya, ternyata pedang yang dibawa oleh Hannibal menyelamatkan hidupnya. Dan ketika Grutas lengah, Hannibal menyayat otot tendon kedua kakinya. Grutas yang sekarang tak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah. Lalu Hannibal menanyakan tentang keberadaan pemimpin mereka, Gratz. Dan Grutas pun mengatakan tentang keberadaan Gratz. Dia tinggal di sebuah desa di Kanada dekat Saskatoon. Dan setelah memberi informasi tersebut, Grutas meminta kepada Hannibal, jika ia ingin membunuhnya, lakukanlah dengan cepat. Dan ketika Hannibal hendak membunuhnya, tiba-tiba Murasaki menghentikannya dan menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada Inspektur Popil. Akan tetapi Hannibal tak mau. Dirinya mengatakan bahwa orang inilah yang memakan adiknya. Tiba-tiba Grutas yang mendengar kata-kata itu mulai tertawa. Lalu dirinya mengatakan bahwa kau juga memakannya. Grutas memberitahu Hannibal bahwa tidak cuma dirinya dan rekan-rekannya saja yang memakan Miska, tetapi Hannibal juga memakannya. Meski dalam keadaan tidak setengah sadar saat Miska dihidangkan dalam bentuk bubur. Mendengar hal tersebut membuat guncangan batin dalam diri Hannibal. Lantas dengan kondisi emosi inilah dirinya membuat sebuah tulisan M di dada Grutas yang menyimbolkan adiknya Miska. Lalu tiba-tiba kapten kapal tersebut masuk dengan membawa sebuah pistol. Murasaki yang menyadari hal tersebut dengan cepat mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke lehernya. Melihat hal tersebut, Hannibal langsung menghampiri Murasaki dan memeluknya. Ketika dipeluk, Murasaki meminta sekali lagi untuk menghentikan semua ini dan meminta untuk mengampuni mereka. Tapi Hannibal hanya berkata tidak akan. Lalu ketika Murasaki hendak pergi dari sana, Hannibal mengatakan bahwa dirinya mencintainya. Murasaki menoleh dan bertanya kepada Hannibal, apa yang tersisa dalam cintamu? Kemudian Murasaki pergi dari kapal tersebut. Sementara Hannibal tetap menyiksa dan memakan daging Grutas, lalu meledakkan kapal tersebut. Terlihat Murasaki yang sudah keluar dari kapal terbakar itu tengah bersama dengan Inspektur Popil dengan beberapa anggota polisi di sana. Dan terlihat juga di pinggir sungai Hannibal telah keluar dari kapal yang terbakar itu. Kemudian di akhir scene, Hannibal menuju alamat yang dirinya dapat dari Grutas. Singkat cerita, akhirnya dirinya bertemulah dengan sosok pemimpin para tentara yang memakan adiknya. Yang sekarang Gratz membuka sebuah toko barang antik. Dan lalu Hannibal memberikan sebuah name tag miliknya.